Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel Ecomas 87. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, di pagi hari ini kita kembali lagi ke kebun. Jadi kita melakukan pengecekan mumpung hari libur. Jadi kita akan cek ke kondisi kebunnya, sekaligus melakukan penyiraman kawan-kawan. Jadi udah hampir 1 minggu lebih, hampir 2 minggu di daerah kami, Kecamatan Pulau Besar, Desa Fajar Indah, belum ada hujan. Jadi kalau mendung ada kawan-kawan, jadi ada mendung sedikit-sedikit kayak gitu, tapi tidak pernah turun hujan. Jadi hari ini kita melakukan pengecekan sekaligus melakukan penyiraman kawan-kawan. Kita keliling nanti ya. Nah ini kawan-kawan, jadi sambil keliling kita sambil melakukan penyiraman. Tadi yang bagian atas sana sudah, ini kita mau menuju ke bagian bawah. Nah ini durian bawor kawan-kawan, yang ini usianya nanti di bulan Juli itu 3 tahunnya, berarti sekarang kurang lebih 2 tahun setengahan lah kurang lebih ya. Nah jadi besarnya segini, ini mungkin sekitar 2,5 meter nih baru kawan-kawan tingginya. Nah tuh, tapi ada yang tidak merata kan kawan. Nah ini seumuran sebenarnya, cuman gini kan kawan, kemarin ada yang nanya kan, Bang itu kenapa umur 2 tahun lebih kok tingginya hanya segitu ya. Jadi kalau dilihat secara usia, cara umur nanam, harusnya memang lebih dari ukuran ini kawan-kawan. Tapi awal khususnya saya menanam itu, yang pertama memang minim pengetahuan. Jadi awal mula hanya buka-buka di sosmed, kemudian tertariklah dengan durian itu. Awalnya itu melihat petualangan durian traveler, jadi rombongannya Om Sigit, Om Arif dan kawan-kawan itu. Nah mulai dari situ, kurang lebih 2 tahun yang lalu saya mulai tertarik untuk mencoba berkebun durian. Nah waktu itu kawan-kawan, ini saya tunjukkan bibit yang saya tanam itu bukan besar. Jadi karena waktu itu saya kekurangan yang pasti terbatas di biaya. Jadi yang saya tanam itu tidak setinggi ini kan kawan. Ini kalau diukur mungkin kurang lebih sekitar 1 meteran ini. Nah dulu bibit yang saya tanam itu hanya setinggi maksimal itu 80 cm kawan-kawan. Jadi kurang lebih hanya sebatas ini. Nah ke bawah itu pun belum ada percabangan sebanyak ini. Jadi memang hanya seperti ini saja. Nah itu bibit yang saya tanam ini seluruhnya, ini adalah hasil sambung pucuk saya sendiri. Jadi dulu di awal saya membeli beberapa jenis bibit, kemudian saya tanam di lahan, kemudian yang saya tanam di kebun ini sekarang ini adalah hasil dari sambung pucuk saya sendiri. Nah waktu itu setelah saya sambung pucuk tingginya kurang lebih 80 cm, saya nekat saya tanam. Saya langsung tanam 44 batang waktu pertama itu. Nah setelah saya tanam, karena keterbatasan keuangan yang pasti kawan-kawan, jadi dan juga keterbatasan pengalaman. Jadi karena memang saya kemarin itu menanam itu sambil belajar. Nah akhirnya karena keterbatasan semuanya, saya hanya tanam. Itu pun tanamnya saya gali dulu kawan, tidak saya buat busut seperti ini.
Jadi saya gali lubang, kemudian saya tanam kayak nanam pohon-pohon pada umumnya waktu itu. Nah, setelah saya tanam, saya tidak ada melakukan penyiraman, tidak ada instalasi air seperti ini. Jadi saya hanya tanam, kemudian saya hanya rawatnya hanya menjaga rumput, kemudian mupuk, hanya seperti itu saja. Ketika waktu kemarau kita tidak ada melakukan penyiraman sama sekali. Jadi tanah itu ya sampai kering-kering kayak gini ya tidak pernah dilakukan penyiraman, jadi hanya mengandalkan hujan saja. Nah, jadi setelah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun kawan-kawan, hampir 2 tahun itu pertumbuhannya ya hanya sebatas ini. Jadi maksimal itu kalau tidak salah kawan di antara sekitar 1,5 meter kawan-kawan. Jadi tidak setinggi ini. Jadi ya gimana ya, karena memang tunas-tunas ini keluar hanya saat musim penghujan saja. Di musim kemarau tidak ada, bahkan kemarin itu banyak yang mati. Jadi itu yang saya tunjukkan di awal tadi. Ini hasil, ke sana lagi ya. Jadi ini hasil sulaman semua ini. Nih, ini kemarin saya sulam lagi. Jadi hasil saya setek, kemudian saya sulam lagi. Ini bawor juga nih. Nah ini. Nah ini juga. Ini saya ganti dengan Super Tembaga Kelamunat. Cuman kemarin agak kena serang hamba karena yang saya tinggal liburan ke Jawa kemarin ini. Nah tapi alhamdulillah sekarang tunasnya sudah bagus lagi nih. Itu tunasnya sudah hijau-hijau lagi. Jadi kalau yang keriting-keriting kayak gini, melungker gini, nggak bisa lagi diperbaiki nih kan kawan. Dia akan tetap rusak seperti ini. Nah yang kita jaga yang tunas-tunas barunya nanti seperti ini nih. Ini pucuk mudanya. Nah gitu. Jadi setelah kurang lebih 2 tahun saya mulai sadar kawan-kawan. Jadi waktu yang saya habiskan selama 2 tahun itu bisa dibilang tidak maksimal. Kenapa? Karena waktu 2 tahun, padahal kalau lihat punya postingan kawan-kawan yang lain, usia 2 tahun itu sudah besar sekali batangnya, percabangannya sudah bagus. Nah ini seusia kan kawan, karena memang di awal istilahnya minim perawatan. Sayanya pun memang minim pengalaman. Selainnya mengenai durian, saya memang masih minim sekali waktu itu. Nih, ini bawor juga. Kalau yang ini tadi duri hitam ini duri hitam. Nah yang ini bawor. Nih. Jadi batangnya itu, nah rata-rata sudah satu lingkaran ini, lingkaran jempol dengan telunjuk saya ini kan kawan. Jadi itulah penyebab kawan-kawan. Jadi kalau ingin melakukan berkebun durian kawan-kawan, sekedar saran saja. Nah ini cumasi ini kawan-kawan. Jadi sekedar saran saja kawan-kawan, lebih baik pelajari dulu istilahnya cara-cara pemeliharaannya, supaya kita tidak terlalu rugi banyak kawan-kawan. Nanti setelah mempelajari ilmunya, kemudian sambil menabung. Karena terus terang kawan, untuk urusan kebun durian dengan instalasi yang seperti ini saya harus nabung nih kan kawan. Jadi kalau kita nggak nabung susah kawan-kawan. Ini sambil kita tutup kerannya, kita ganti. Nah ini bawor juga nih, yang ini tadi bawor. Jadi deretan sini deretan bawor ini kan kawan. Nah ini jadi yang normalnya seumuran dia ini sudah setinggi ini semua kawan. Jadi hampir 3 meteran, itu juga itu 2,5 meter ke atas sudah. Jadi kalau kawan-kawan punya modal lebih, mungkin baiknya itu langsung ambil bibit yang
tingginya di atas 1 meter dengan percabangan yang sudah melingkar. Kenapa? Karena pemeliharaannya akan semakin mudah kan kawan, dibandingkan dengan bibit-bibit yang saya tanam ini. Ini bibit-bibit yang saya tanam ini sangat kecil sekali, rata-rata antara di 50 cm sampai maksimalnya 80 cm cuman kawan-kawan. Nih kayak gini nih. Ini kemarin mati juga ya karena kurang perawatan, akhirnya baru aja saya ganti. Jadi bibit yang saya tanam itu bibit kecil kayak gini kan kawan. Ini masih bagus hitungannya karena percabangannya ada. Nih. Jadi memang bibit-bibit kecil sekali yang saya tanam itu. Karena memang adanya itu kawan-kawan. Mau beli khususnya untuk di wilayah kami ini mahal, bibitnya mahal kan kawan. Jadi ya saya ambil cara yang lebih murahnya, saya belajar sambung pucuk, akhirnya saya sambung. Jadi semuanya ini alhamdulillah ini hasil sambung pucuk semua nih kan kawan. Itu jadi kawan-kawan mungkin yang banyak bertanya, masa usia 2 tahun pertumbuhannya hanya segini saja. Jadi itu alasannya kan kawan, karena memang semuanya serba keterbatasan, terbatas biaya, terbatas ilmu, terbatas perawatan waktu, karena memang nggak ada ilmunya tadi. Jadi sekarang baru di kurang lebih 1 tahun lah, kurang lebihnya 1 tahun. Jadi kita baru mau mulai sedikit berbenah, meskipun belum bisa 100%, tapi minimalnya sudah mulai memperbaiki. Jadi yang kemarin di musim kemarau kita tidak pernah melakukan penyiraman, saat ini kita sudah melakukan penyiraman di musim kemarau. Gitu kan kawan ya. Jadi ini hanya sedikit cerita saya, berbagi pengalaman. Kenapa? Karena terus terang kalau menanam durian tidak dengan perencanaan yang matang, kemudian dengan pemahaman ilmu yang cukup berkaitan dengan durian, saya sarankan nanti dulu kan kawan, lebih baik dipelajari dulu supaya nantinya tidak terjadi penyesalan yang kayak gini. Yang saya lakukan ini kan banyak penyesalannya, tapi harus segera kan kawan, jangan sampai nanti terlalu lama mikir, ujungnya nggak jadi nanam nanti. Nah ini duri hitam nih, ini percabangannya yang paling bawah nih. Ini batang utamanya patah waktu itu karena diganggu dengan monyet, jadi saya gunakan cabang sampingnya jadi batang utama. Nah yang ini batang 2 ini nanti akan kita potong ini, jangan terlalu rendah dengan tanah supaya nanti pertumbuhannya bisa maksimal ke batang utama. Tapi untuk sementara ini masih kita pertahankan dulu kan kawan. Nah itu juga duri hitam. Nah, itu musangking. Itu musangking yang kemarin overdosis pupuk, tapi telat melakukan penyiraman juga, akhirnya itu kayak gitu keriting ujungnya. Tapi alhamdulillah tunasnya sudah mulai pecah lagi tuh. Nah ini musangking juga. Kalau yang bagian bawah sana kan kawan, alhamdulillah pertumbuhannya bisa lebih bagus daripada yang atas. Tuh sana tuh, lumayan subur-subur. Kita tutup dulu keran yang sana kan kawan. Oh belum, sana tadi. Jadi gitu kan kawan ya. Sambil berjalan, silahkan mulai dipersiapkan bagi kawan-kawan yang ingin berkebun durian. Jadi memang perlu persiapan yang benar-benar matang, karena untuk memiliki sistem pengairan yang saya lakukan ini pun, ini perjuangannya lumayan juga nih kawan-kawan. Ini saya beli tidak sekaligus kawan-kawan ya.
Ini saya beli pipa ini tidak salah gitu, jadi pipa saya beli yang kecil-kecil dulu, ukuran 1,5. Mampunya beli 20 batang, saya beli 20 batang dulu. Kemudian nanti tabung lagi, setelah cukup kita beli lagi, kayak gitu kan kawan. Sampai terakhir kemarin kita tambah tandunan yang ini, yang warna biru ini. Kalau yang oranye sana itu sudah sebelumnya kita beli. Mungkin itu kawan-kawan, berbagi cerita mengenai pengalaman saya berkebun durian. Jadi banyak sekali tantangannya kan kawan. Jadi terkadang malah banyak yang ngata-ngatain tapi nggak apa-apa, itu sebagai motivasi aja kawan-kawan. Kadang mereka berikan komen ya sekedar masukan saja, kita jadikan masukan aja. Mereka banyak yang bilang, kenapa nanam durian, panennya belum tahun, entah kapan, modalnya besar. Ya semuanya punya pertimbangan masing-masing kawan-kawan ya. Jadi saya tidak menyalahkan juga orang-orang yang mungkin memang belum berminat untuk berkebun durian, karena mungkin mereka juga punya pertimbangan lain. Kalau saya ya, karena terus terang dari pribadi saya sendiri pun saya memang hobi dengan mania dengan durian, termasuk keluarga, anak istri juga pecinta durian. Jadi makanya saya giat bismillah untuk mencoba berkebun durian, meskipun dengan segala keterbatasan. Ya orang bisa panen misal dalam waktu 3 atau 4 tahun, kita 5 tahun, tidak masalah. Yang penting kita belajar kawan-kawan, karena memang butuh proses, butuh waktu untuk bisa sampai ke titik yang rekan-rekan atau kawan-kawan saat ini sudah berhasil, sudah bisa merasakan jerih payahnya, menikmati hasil dari yang ditanamnya. Mungkin itu dulu kawan-kawan, cerita pengalaman saya untuk berkebun durian ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan. Yang pasti niatan saya bercerita ini hanya untuk berbagi informasi supaya kawan-kawan ada tambahan informasi yang barangkali kawan-kawan butuhkan. Karena memang untuk berkebun durian ini, kita kalau hanya asal-asalan ya kita sendiri yang rugi kawan-kawan. Mungkin itu video kali ini kan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akan lanjutkan dulu penyiramannya. Salam hijau dari channel Ecomas 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.